Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak SMP Negeri 1 Banyumas yang berbahagia, terutama untuk kelas 7. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Lama tak membuat video ya. Ya, di pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pelajaran PKN, yaitu tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Ini pada bagian terakhir pada sub ketiga untuk keberagaman ya. Ya, jadi sering kita mendengar kata toleran ya. Ya, bagi kalian pasti sudah tahu arti dari kata toleran atau maksud dari kata toleran ya. Oke. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita mempunyai sikap toleran terhadap siapa saja, teman-teman kita, saudara-saudara kita, agama, ras, dan antar golongan, pokoknya semuanya. Oke, jadi toleran ya atau toleransi ya. Toleransi itu sama saja ya. Yaitu adalah sikap saling menghormati ya. Toleran atau toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai ya, di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia ya. Jadi perlu digarisbawahi, toleransi atau toleran yaitu adalah sikap saling menghormati ya, saling menghargai atau saling menerima ya. Nah, kenapa sikap toleransi atau toleran itu sangat penting? Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan yang ketika tidak memiliki rasa toleransi atau sikap saling menghormati, maka akan terjadi atau timbul perpecahan. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh bangsa Indonesia, seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita, para proklamator ya. Makanya di dalam Pancasila itu disebutkan bahwa pada sila ketiga itu persatuan Indonesia ya, supaya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang dari berbagai suku, dari berbagai agama itu harus bersatu ya, supaya membentuk negara yang kuat. Nah, dan juga kita tahu bahwa lambang negara kita adalah Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, dimana semboyan dari Garuda Pancasila itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, maka sikap toleransi atau sikap toleran itu sangat dibutuhkan pada setiap manusia, terutama bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita tetap bersatu, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Ya,
Ya intinya seperti itu. Oke, kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Berteman, ya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan asal suku, ya kan? Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, kita tahu bahwa setiap manusia, ya, itu mempunyai watak atau sifat yang berbeda-beda yang berpotensi memecah belah bangsa. Maka sikap yang sangat perlu adalah sikap toleran, ya. Kalau kita bisa mengedepankan sikap toleran atau toleransi kepada semua orang, kepada semua suku, ya, itu pasti negara kita akan maju, negara kita akan kuat dibandingkan dengan negara-negara lain, ya. Mempunyai sikap toleran berarti kita bisa saling bekerja sama, ya. Nah, ada suku Sunda, suku Jawa, Madura, Bugis, ya, Batak, dan lain-lain masih banyak lagi suku-suku di Indonesia. Nah, maka untuk mencegah perpecahan suku atau perpecahan bangsa yang ada di Indonesia, kita harus menerapkan sikap toleransi, ya, atau toleran itu, ya. Kalian juga dalam kehidupan sehari-hari jangan bersikap menang sendiri, ya, atau jangan bersikap egois. Nah, ya, kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman agama, ya. Ya, pokoknya perilaku toleran itu sangat penting sekali, ya. Nomor satu lah, ya. Orang-orang di Indonesia itu mempunyai agama yang berbeda-beda, ya. Nah, sikap toleran itu sangat penting, ya. Misalkan menghormati teman yang sedang melakukan ibadah, ya. Misalkan teman-teman kalian ada yang beragama lain dengan kalian, ya, dan ingin melakukan ibadah, ya kalian jangan egois. Oh, nanti saja, apain nanti ini, nanti kita acaranya tertinggal, gitu kan. Ya jangan seperti itu, persilahkan. Oh iya, silahkan, nanti kita tunggu, kayak gitu, ya. Menghormati agama yang diyakini orang lain, maka kalian harus saling menghormati agama lain walaupun kita tidak seagama, ya. Dan kita tidak boleh mengajak seseorang untuk masuk ke agama kita. Misalkan seperti ini, kamu kok agamanya ini sih, mending ikut aku aja masuk ke agamaku, gitu kan. Ya, itu nggak boleh, karena agama itu merupakan hak, ya, hak dari seseorang, ya, hak dari manusia. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang berbunyi, ya, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Jadi setiap orang
itu bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya, ya itu bebas ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk ke agama kita ya, itu seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, perilaku toleran terhadap keberagaman antar golongan ya. Ya, yang dimaksud antar golongan di sini yaitu ya bisa meliputi identitas. Maksudnya identitas itu bisa suku ya, agama ya, ras ya, nah, atau kesukuan dan golongan ya. Golongan di sini ya hampir sama, misalkan ada golongan orang-orang beragama ya, misalkan saya ambil contoh agama Islam ya dengan agama non-Islam, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, kayak gitu, kita tetap harus mengutamakan toleran ya. Nah, contohnya seperti ini, nomor 1, tidak memaksa orang lain terhadap suatu atas kehendak kita. Seperti contoh, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam diskusi ya, atau dalam diskusi kelompok ya, kalau kita misalkan kerja kelompok nih ya, ini gambarannya saja ya, contoh yang mudah di lingkungan sekolah. Jadi kita misalkan lagi bekerja kelompok nih ya, kelompok, kamu memberikan pendapat ya, terus ada teman yang lain memberikan pendapat juga. Nah, kita ya misalkan yang memberikan pendapat itu tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita ya, tidak boleh ya. Kita boleh menyangkal, boleh ya, menolak boleh gitu ya, dengan rasa yang besar hati gitu. Kalau misalnya ditolak ya nggak usah marah ya. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina agama yang dianut oleh orang lain dengan alasan apapun ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak melarang atau mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Yang keempat, saling tolong menolong kepada sesama manusia, membutuhkan bantuan tanpa melihat agama, ras, suku, dan budaya. Yang kelima, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Yang keenam, saling menghargai hari raya masing-masing agama, saling menghargai pendapat. Nah, kalian dapat inti kan, intisari dari materi ini tentang perilaku toleran ya, perilaku toleran ya. Jadi perilaku toleran itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di kehidupan keluarga, masyarakat, maupun di sekolah. Itu sangat penting ya, apalagi di masyarakat ya, karena kalau di masyarakat kan luas ya. Nah, kalau sekarang zaman era digital ini, itu kita bebas mengemukakan pendapat kita dimanapun ya. Maksudnya dimanapun itu, kalau di sosial media kan bebas ya. Nah, itu harus
walaupun bebas harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Ya kita kalau berkata-kata itu harus menjaga sikap, ya. Pegang itu nilai-nilai toleran, ya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat, antar golongan, suku, agama. Karena kalau kita memberikan komentar di sosial media itu kan banyak yang lihat, misalkan ada yang tersinggung seperti itu, ya. Wah, ini si A ngomongnya menyinggung perasaanku nih sebagai orang Jawa. Oh, ini si B kalau bikin status suka nyinggung-nyinggung agama. Wah, ini si C kalau bikin status suka nyinggung. Itu tidak boleh, ya. Karena walaupun kita bebas mengemukakan pendapat, tetapi tetap menjaga nilai-nilai etik, ya, dalam berbicara. Ya, oke, demikian mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti, ya. Untuk kelas 7 SMA Negeri 1 Banyumas, saya berpesan kepada kalian tetap belajar, ya. Tetap belajar. Belajar itu tidak harus di sekolah, bisa di mana saja. Apalagi sekarang era digital, sangat mudah sekali mencari informasi terkait dengan pendidikan. Nah, untuk kelas 7 SMA Negeri 1 Banyumas, materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini, ya, tentang bab keberagaman. Untuk selanjutnya kalian tinggal pelajari dengan menambah ilmu dari berbagai sumber, ya. Karena saya cukupkan untuk satu bab saja, ya. Jadi untuk pertemuan besok kalian tinggal belajar dan melengkapi tugas-tugas yang belum kalian lengkapi. Oke, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan saya masih bisa membuat video untuk kalian semuanya, dan kalian juga mudah-mudahan sehat selalu, dan yang terpenting tetap jaga kesehatan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.